Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa Tabligh Duta Bangsa TV. Siang ini saya mendatangi rumah mantan Menteri Kehutanan Dr. Haji M. Skaban, MSI. Dalam perjalanan beliau sebagai mahasiswa, beliau sudah aktif sebagai aktivis. Dan hari ini juga beliau sebagai aktivis partai. Saat ini MS Skaban menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Suro DPP Partai Umat. Sebagai tokoh nasional, banyak sudah pengalaman yang diraih, yang diperoleh beliau. Dan pada periode SBY sebagai Presiden RI, SBY mempercayakan beliau sebagai Menteri Kehutanan. Tidak hanya itu, Dr. M. Skaban pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Sebelumnya beliau menjabat Sekjen. Sebagai aktivis Partai Umat telah menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden beserta 3 partai lainnya. Artinya ada 4 partai yang sekarang mengusung Anies. Ketum sebagai orang Partai Umat, bagaimana Ketum melihat sosok Anies dewasa ini? Iya, awak ini bukan ketum, awak ini wakil ketua Majelis Syuro Partai Umat sekarang. Jadi dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan semua orang-orang yang beriman dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan juga mudah-mudahan ini bulan Ramadan mampu menumbuhkan kesadaran kita untuk tidak memisahkan urusan politik dengan urusan negara. Jadi bulan Ramadan ini menumbuhkan kesadaran kita sebagai orang yang beriman, yang seluruh bidang kehidupan itu harus dengan spirit keimanan kita supaya kehidupan kita itu akan lebih baik. Jadi bulan Ramadan ini bulan menyadarkan kita bahwa seluruh total kehidupan kita itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita untuk taat kepada Allah, termasuk dalam masalah politik ini. Karena berpolitik, paling tidak bagaimana kita untuk memilih pemimpin. Jadi politik itu salah satu di antara bagaimana memilih pemimpin. Siapa pemimpin yang tepat untuk mewujudkan apa yang menjadi amanah. Jadi amanat Undang-Undang Dasar kita bernegara dan undang-undang mengatur kehidupan kita ini. Partai Umat, Partai Umat itu sudah terang benderang, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi Partai Umat berpolitik ingin memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa ini, dan spiritnya kita ingin melawan semua kezaliman di dalam semua bidang kehidupan. Kezaliman itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang bermaksiat adalah orang-orang yang melanggar hukum-hukum atau undang-undang. Jadi kezaliman itu terjadi karena undang-undang secara terang benderang dilanggar, tidak dipatuhi. Maka Partai Umat membangun semangat bahwa bangsa ini
harus bebas dari kezaliman. Nah, kalau bebas dari kezaliman, maka dia harus tegas menegakkan hukum sehingga terasa keadilan itu. Jadi lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Nah, 2024 yang akan datang, ya 2024 yang akan datang, Undang-Undang Dasar kita dan undang-undang yang ada di bawahnya menegaskan bahwa presiden itu dibatasi hanya 2 periode. Ya. Jadi presiden hanya diberi kesempatan 2 periode, 10 tahun. Nah, 10 tahun itu ya berarti 10 kali 365 hari. Kan gitu. Ya. Jadi 5 tambah 5. 5 kali 365 tambah lagi 5 kali 365. Jadi hampir 8.000 hari. Ya. 8.000 hari. Itu sudah cukup lama. Ya. Di hampir 8.000 hari itu. Kalau kali 24 jam, berapa ratus ribu jam, ya, mungkin mendekati jutaan barangkali, jutaan jam. Itu episode dalam kehidupan itu cukup lama. Jadi seorang pemimpin di Indonesia itu selama dia mendapatkan amanat, dia harus buat yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, kita sudah mengevaluasi masa kepemimpinan, masa jabatan Presiden Jokowi ini harus berakhir. Ya, harus berakhir. Jadi jangan ada pikiran-pikiran diperpanjang. Ya. Jangan cari alasan apapun untuk memperpanjang jabatan presiden. Cukup 2 periode itu. 2 kali 5 tahun, ya 10 tahun. Nah, suka tidak suka, kita harus cari pemimpin. Kita harus cari pemimpin yang baru. Ya. Masa dari sekian ratus juta nggak ada yang terbaik. Nah, jadi tokoh-tokoh yang muncul, pemimpin-pemimpin yang muncul sekarang itu adalah pemimpin yang sesuai dengan tantangan zaman, growth. Ya. Dia tumbuh menghadapi tantangan zaman. Nah, jadi sekarang ini kalau saya melihat bahwa ketika Partai Umat yang langsung dicetuskan oleh Ketua Majelis Suro, Profesor Dr. Amin Rais, ya, lugas, tegas bahwa Partai Umat mendukung Dr. Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, tentu pertimbangannya adalah pertimbangan yang cukup komprehensif terhadap apa tantangan bangsa, apa urgensi kita menentukan calon, itu sudah dipertimbangkan cukup mendalam. Dan Anies Baswedan sebagai the rising star, ya, dia the rising star, dia new leader, pemimpin baru yang memberikan new hope, memberikan harapan baru untuk menyelenggarakan negara, melaksanakan negara itu yang dalam pertimbangan kita adalah sesuai dengan amanat bagaimana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga bagaimana memakmurkan rakyat Indonesia. Nah, jadi harapan itu ada pada Anies. Ada pada Anies. Karena dia cerdas, ya, ya. Kemudian dia menunjukkan sikap
untuk betul-betul melaksanakan amanat-amanat itu, amanat-amanat kerjanya sesuai dengan tuntunan undang-undang. Nah, jadi dia bagaimana ikut sistem, membangun sistem, dan mengikuti standar-standar operation berpemerintahan yang, ya kalau istilahnya itu good governance. Nah, jadi good governance. Nah, ini yang kita lihat pada Anies. Jadi dia intelektual, ya, dia cerdas, dia juga paham birokrasi, ya, dia paham birokrasi, dia menghormati institusi, ya, institusi-institusi bernegara, berpemerintahan. Nah, saya kira itu yang membuat kita punya harapan. Nah, karena kita prinsipnya setiap pilihan, ya, setiap pilihan itu di situ harus ada harapan, ya, di situ harus ada harapan, dan saya sangat yakin bahwa hanya pemimpin yang memiliki kapasitas yang luar biasa yang mampu melakukan perubahan. Jadi apa istilahnya itu, the greatest beyond. Jadi the greatest beyond. Jadi orang yang memiliki kapasitas luar biasa itulah yang mampu melakukan perubahan. Harapan itu ada pada Anies, gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya yang lain-lain juga sebetulnya ya seperti Mas Bowo misalnya kan, nah, dia pun sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan menunjukkan kapasitasnya, ya kan, menunjukkan kapasitasnya sebagai Menhan, ya, ya, dia juga menunjukkan kecerdasannya, gitu kan, menunjukkan kecerdasannya untuk menyelenggarakan sesuai dengan tugas yang dimilikinya. Tetapi publik, masyarakat itu memberikan nilai lebih, harapan yang lebih rasional kepada Anies, dan Partai Umat melihat itu, melihat bahwa sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ini ke depan, kita butuh pemimpin yang memiliki tipikal style leadership seperti apa yang dimiliki oleh Anies Baswedan sekarang ini. Gitu. Siapa kira-kira menurut Ketum sebagai pendamping Anies kelak, sebagai wakil presiden? Ya, jadi begini, saya di pertanyaan ini nakal, ya. Karena Partai Umat tidak berada pada posisi ikut mencalonkan atau memberikan, gitu ya. Nah, tapi kalau aku ini sebagai, katakanlah tadi, aktivis yang hidup dalam, yang tiap hari ikut dalam banyak pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dengan hampir semua lapisan lah, ya kan. Saya jumpa orang, saya tanya, aku tanya, ya siapa. Ya dari banyak itu, ya memang harus mampu membangun pemerintahan yang kuat. Ya. Jadi dia harus mampu membangun koalisi yang kuat. Koalisi yang kuat ini koalisi yang betul-betul seluruh elemen komponen masyarakat ikut terlibat memberikan support kepemimpinannya, karena tantangannya itu sangat berat, ya, tantangan sangat berat. Ya, tantangan yang paling nyata itu kan utang, ya, utang dengan beban cicilan bunga utang, terus pengangguran yang luar biasa, kemudian ketimpangan yang terjadi akibat pola-pola kolonial yang terus-menerus dilakukan, ya. Jadi ketimpangan pemilikan sumber-sumber daya itu yang menguasai hajat hidup orang banyak itu terlalu timpang,
Ya, sementara penduduk kita makin banyak, orang miskinnya juga makin banyak. Jadi orang-orang terpelajarnya tidak terserap, sehingga kemiskinan tumbuh. Nah, satu ilustrasi misalnya apa yang sekarang terjadi di parlemen, ribut tentang skandal, ya kan? Skandal transaksi yang mencurigakan. Ya, bayangkan bagaimana masuk emas dengan nilai 189 triliun, kemudian pencucian uang yang diduga sampai 349 triliun, dan tax rasio kita, ya, jadi tax rasio kita itu kemudian ya, jadi tax rasio kita itu boleh dikatakan turun dari 15% sekitar 9 sampai 10. Oh, itu berapa ribu triliun itu potensi yang hilang. Nah, ini harusnya pemimpin, ya, presiden yang akan datang itu dia punya dukungan yang kuat. Jadi Anies harus punya pendamping wapres yang kuat. Nah, kuat ini ya kalau ya harus seluruh, kan sekarang dia sudah didukung oleh 3 partai politik kan, 3 partai politik yang mendukung dia. Nah, bagaimana ini didukung lagi oleh komunitas-komunitas publik yang memberikan dukungan. Jadi bukan hanya partai politik saja yang mendukung, tapi komunitas-komunitas di tengah-tengah masyarakat. Jadi, Kalau menurut pantauan Bang Kaban di tengah masyarakat, sebenarnya masyarakat ini mendukung siapa untuk pendamping Anies? ya itu kan tentu gini, ini kan persepsi aku, ya kan, persepsi aku melihat tantangan-tantangan ke depan dan itu bagaimana kita perlu membangun spirit persatuan Indonesia ini, gitu ya. Jadi tentu tim sukses Anies punya pertimbangan sendiri, gitu kan. Nah, tapi ya maksud aku sih, tolong semua tokoh-tokoh yang punya itu dipertimbangkan, perlu dilibatkan ngurus negara, jangan hanya semata-mata kepentingan partai politik gitu. Tapi pikirkanlah bahwa ini adalah untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia. Nah, jadi bagaimana spirit kita membangun Indonesia ini bersama-sama. Nah, parpol sudah, ya kan. Kalau Partai Umat kan sebagai partai yang baru, ya kan, nah, sudah memberikan dukungan, ya kan, supaya seluruh fungsionaris partai, anggota-anggota partai di seluruh Indonesia, di mana ada kegiatan-kegiatan untuk pemilihan presiden, ya mereka bisa kibarkan bendera Partai Umat itu, ya kan. Nah, jadi memilih, jadi ketika nanti masyarakat memilih, ya kan, nah, pilih presidennya Anies, tapi partai politiknya pilih juga kan Partai Umat. Nah, gitulah, fair. Nah, jadi kalau tanya siapa, nah, banyak tokoh-tokoh, ya banyak tokoh-tokoh. Nah, yang perlu jadi pertimbangan. Jadi bagaimana, ya ini udah partai politik udah bersepakat. Nah, bagaimana tokoh di luar partai politik dilibatkan, tapi dia mendapat dukungan yang kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ini perlu membangun kekuatan, soliditas yang tinggi untuk menghadapi masalah bangsa ini. Ya, jadi persatuan kita semakin utuh, spiritual kita makin meningkat di dalam membangun bangsa ini. Karena negara kita berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Agama itu diberi tempat, ya di tempat yang sangat terhormat untuk membangun karakter bangsa ini. Nah, ini yang hilang selama ini. Cobalah lihat. Kurasa ya dulu zaman Pak Harto nggak begini-begini amat.
Ya, nggak begini amat. Bagaimana umat Islam itu seperti kok eh, diopinikan sebagai kelompok yang sedemikian rupa ini kan hanya terjadi pada rejim ini, hanya terjadi pada rejim pemerintahan ini. Kenapa kok itu bisa terjadi? Gitu. Islam loh, ya, istilah-istilah Islam yang sudah baku dalam Al-Quran itu dibuat framing yang menurut aku itu betul-betul ini lupa terhadap sejarah. Gitu. Atau terang aja aku apa yang namanya ya, seperti presiden menyatakan menyesal atas pelanggaran HAM berat, itu kan berbahaya itu kan berbahaya. Mau kemana negara ini dibawa oleh presiden yang mengatakan pelanggaran HAM berat itu? Dari mana dia mengatakan pelanggaran HAM berat? Tidak ada pengadilan yang memutuskan pelanggaran HAM berat. Ya, kok dia menyesal itu? Ada apa ini presiden itu? Kan itu bisa membuat nanti tentara kita itu menjadi tentara yang tersingkir dalam dunia internasional. Ya. Jadi ini menurut aku ya sesuatu yang memang apa ya. Jadi siapa yang mendampingi, ya itu tadi lah sudah menyebutkan ada nama-nama tokoh figur-figur yang pantas, layak gitu kan. Jadi maksud aku kekuatan parpol ini sudah bagus, ya kan. Nah, tapi di luar parpol ada potensi bangsa, pemimpin bangsa juga. Ayo supaya kabinet ke depan itu bukan hanya dukungan parpol, tapi didukung oleh publik. Karena di situ ada aktivis-aktivis, ada ulama-ulama. Gitu. Nah ini satu contoh tadi ya. Jadi kalau aku singgung tentara karena pengalaman SBY yang memimpin itu relatif dia tentara, tapi sangat paham bagaimana bernegara. Dia tentara. Nah itu pada diri Gatot ada, pada diri Andika ada, ya kan? Nah, itu Bang Tompul. Sebagai wakil ketua Dewan Suro Partai Umat, apa harapan Partai Umat? Bang Kapan? Untuk 2024 ini? Iya, tadi akan aku bilang bahwa kita ini dalam memilih, ya, di dalam memilih itu kan ada hope, ada harapan. Ya tentu harapan terhadap pemerintah baru, presiden baru Indonesia itu, dia secara rasional, ya, secara logik, ya, kemudian berkeyakinan dengan spirit keimanan, ya, bagaimana membuat kehidupan kita ini betul-betul kondusif, ya, betul-betul bikin kondusif. Jadi bahasa kita yang dari kecil sudah tertanam, kita berbeda-beda oke, tapi kita tetap satu, ada dalam kebersamaan itu. Nah, ini perlu dikukuhkan. Nah, itu pemimpinlah yang terdepan untuk membangun karakter kita bernegara dan berbangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kan jelas tuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Negara, negara. Nah, jadi disinilah kita berharap. Jadi berharap bagaimana suasana ini bisa dikukuhkan kebersamaan kita dan kemudian tegakkan negara ini dengan sistem yang betul, dengan sistem yang benar. Nah, sistem itu dimulai dengan bagaimana konsisten dalam menyelenggarakan negara sesuai dengan amanat undang-undang dan undang-undang di bawahnya. Jadi kalau undang-undang Cipta Kerja itu, waduh, ilmu awak nih, ya, ilmu awak nih
betul-betul merasa pakai logika apa itu. Dan anehnya teman-teman DPR itu, ketua-ketua parpol itu kok mau setuju mengesahkan undang-undang cipta kerja itu. Yang prosedur hukumnya aja, kita banyak undang-undang yang kita pernah buat dulu di DPR, kok modusnya tidak seperti yang sekarang ini. Dan itu kok disahkan. Itu kok disahkan. Nah, jadi kita berharap pemimpin baru ini, prosedur-prosedur itu dihormati. Kemudian apa yang sudah menjadi perhatian publik itu harus diselesaikan. Contoh, SBY jadi presiden, ribut orang tentang illegal logging. Dunia ikut atensi. Nah, waktu itu prioritas utama memang selesaikan illegal logging ini. Nah, itu ternyata mendapat apresiasi dari ribuan kasus yang muncul sebelumnya. Nah, setelah ada kebijakan berantas illegal logging itu, nyungsep, turun tuh, ya kan? Nah, itu contoh. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ini ada isu-isu yang menurut aku itu luar biasa, ya, bagaimana sistem negara kok bisa bobol oleh aparaturnya sendiri, ya kan? Nah, itu harus diselesaikan. Nah, itu pemimpin, presiden baru tuh harus punya konsep, ya. Nah, bagaimana sekarang semakin banyak penduduk, agar supaya ketimpangan penduduk Jawa luar Jawa itu tidak timpang seperti sekarang. Pembangunan Indonesia Timur dengan Indonesia bagian Barat tidak terjadi ketimpangan. Ini kan itu harus diselesaikan. Bagaimana daerah-daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, tapi adilkah daerah yang besar menghasilkan lalu kembalinya nggak seberapa, sehingga kemiskinan masih tetap terjadi di daerah penghasil itu? Ini kan harus dipikirkan. Jadi harusnya, ya, inilah yang harus diterobos tadi. Itulah harapan. Nah, prinsipnya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan sedap itu. Kan enak didengar, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seluruh sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, gitu kira-kira. Nah, di presiden harus mampu menerjemahkan itu untuk bangsa ini, ya, untuk bangsa ini. Nah, sekarang coba lihat betapa oligarki itu sudah seperti musuh. Ya, bagaimana betapa hari ini kok mereka-mereka yang terkategori taipan itu dianggap musuh oleh masyarakat. Ya, karena ikut terlibat di dalam pemerintahan, ngatur-ngatur negara, ngatur-ngatur politik misalnya. Nah, ini kan masalah. Ini kan masalah. Nah, jadi ini kalau tanya tadi apa harapan, ya itulah harapan. Ya, jadi kita memilih di situ ada harapan siapapun dia. Ya, siapapun dia yang menjadi pemimpin, ya, oleh pendukung-pendukungnya, di situ ada harapan. Nah, kita harapan hari ini ada pada Anies, gitu kan, karena ya kecerdasannya, ya kan, kesabaran, ketekunan dia, ya kan, bagaimana pengalaman dia di dalam mengelola pemerintahan di DKI misalnya. Jadi ini pertanyaan harapan tadi itu. Terima kasih. Jadi harus pendamping yang kuat. Nah, menurut aku sih, ya, kan siapapun pemerintahan itu kan dia harus bagaimana dia bisa menjaga stabilitas. Gitu. Nah, aku melihat nggak salah gitu, bagus-bagus aja kalau yang ikut mendamping ini, ya, supaya ya
Ya, kalau kemudian yang ideal mendampingi itu Gatot Nurmantio. Alasannya apa? Nah, Alasannya apa kalau menuju pada Gatot Nurmantio? ya artinya bisa Gatot Nurmantio, bisa Andika, bisa siapalah penting. Nah, jadi ini maksud kuat ini. Jadi Anies harus kuat. Kuat itu koalisi ulama, aktivis, tentara, gitu loh. Dan total itu. Kalau Jadi tentara itu ya yang menonjol itu kan yang betul-betul punya kepedulian terhadap bangsa ini. Itu kenapa misalnya pada Gatot, mantan Panglima, ada juga Andika misalnya gitu kan, ada AHY, cuman AHY ini kan dia harus kalau dari segi militernya enggak gitu ya, tapi dia mungkin dari partai politik ya kan, karena dari segi militernya mungkin karena dulu dia belum sempat sampai kolonel kan gitu ya. Jadi kalau aku bilang ya itu tadi, jadi harus kuat. Jadi ulama-ulama NU gitu kan. Bagaimana ulama-ulama NU itu betul-betul terlibat dalam memberikan dukungan supaya ada berkahnya. Ya. Nah, ulama-ulama NU dilibatkan untuk memberikan dukungan dan juga tentu ya negara ini kan juga dulu dipertahankan oleh para ulama-ulama kayak Haji Hasyim Asy'ari, ya kan jelas itu ya, bagaimana ya tokoh-tokoh aktivis Muhammadiyah misalnya kan. Nah, jadi kalau ini bisa dipadukan, ya presiden itu kuat didukung oleh rakyat, bukan hanya kuat didukung oleh partai politik. Karena partai politik yang ada sekarang mendukung itu menurut saya masih, katakanlah Nasdem misalnya, Nasdem mendukung, tapi Nasdem pendukung Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Nah, sementara banyak masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Nah, jadi artinya Nasdem satu sisi ingin melakukan perubahan, tapi di sisi lain dia dukung penuh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Anies jadi presiden. Nah, jadi jangan hanya partai politik yang memberikan dukungan, tapi rakyat, publik, seluruh komponen bangsa ini, para ulama-ulama yang berpengaruh, ulama-ulama NU, ya, kemudian aktivis-aktivis, ya, aktivis-aktivis yang cerdas, yang mereka brilian, punya konsep, punya pemikiran, punya pengaruh, walaupun dia tidak ada di partai politik, tapi pengaruhnya itu besar. Nah kemudian ya tentara ya kenapa ya? Buktinya dulu waktu SBY jadi presiden, lihat itu kan dia bagaimana SBY memimpin tuh, dia bangun sistem, ya kan, dia konsisten terhadap undang-undang gitu. Ini kan menarik. Gitu. Nah, jadi Anies kalau kau tanya tadi siapa, ya bilang ya bisa Gatot, bisa Andika, ya, kalau tak mungkin kan gitu.